kita, Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Di Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Baik, saya akan membacakan ayat 31, tapi saudara membaca ayat 32 sampai kita bergantian. Yang membawa kitab boleh, yang tidak membawa kitab mendengarkan saja. Puji Tuhan. Penghakiman terakhir, ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Dengan semua bangsa akan memujikan kebaikannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari lalu seperti mereka memisahkan domba dari kambing. Ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku berjalan, kamu memberi aku makan. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku berjalan, kamu menemani aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau makan, atau sedang kami memberi Engkau pakaian? 39. Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? 40. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat. 42. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka menjawab Dia, Tuhan, bila kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau. 45. Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. 46, 1, 2 ya. Dan mereka ini akan sama yang kekal, tetapi orang benar hidup yang kekal. Iya. Firman ini adalah tentang penghakiman terakhir, penghukuman terakhir bagi semua orang diancam. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan datang di awan-awan. Bukan datang lagi Yesus seperti bayi yang lahir, bukan.
Yesus datang ke dunia ini bukan bayi yang lahir lagi, tapi dia menjadi raja segala raja di awan-awan. Ketika Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya dari Bukit Zaitun. Apa dibilang? Mereka melihat Yesus terangkat ke surga tanpa sayap, terangkat sendiri ke surga. Dan mereka melihat ke atas, Yesus terangkat ke surga dan ditutupi oleh awan. Tiba-tiba ada 2 orang malaikat di dekat mereka dan berkata, "Hei, orang Galilea, hei murid-murid Tuhan Yesus, mengapa engkau melihat dia di atas? Dia akan datang kembali seperti yang Anda lihat di awan-awan, menjemput orang-orang percaya." Yesus akan datang di awan-awan, menjemput semua orang percaya. Bukan hanya orang percaya, tapi semua orang, baik orang benar, baik juga yang tidak benar. Dikatakan di sini, dia bertahta, bersemayam dalam kemuliaannya di awan-awan. Penghakiman itu ada 2, Bapak Saudara. Kiamat itu ada 2, Bapak Saudara. Kiamat yang pertama, ketika kita dipanggil Tuhan, itu kiamat bagi kita sendiri. Ketika seseorang dipanggil Tuhan Yesus, itu kiamat bagi dia, dan dia tidak ada lagi di dunia ini. Yang kedua, kiamat itu adalah ketika seluruh dunia secara menyeluruh global, Yesus datang di awan-awan. Jadi tak seorang pun yang tidak melihat dia, baik anak-anak, baik bayi, orang pemuda, remaja, bahkan orang tua semua. Bahkan ketika Yesus datang di awan-awan, maka yang mati di dalam kuburan akan dibangkitkan. Yang mati di dalam kuburan akan dibangkitkan. Siapa yang mati itu? Orang benar. Tapi orang-orang berdosa tidak akan dibangkitkan dulu ketika Yesus datang. Mereka masih dalam kuburan. Kenapa itu? Kebangkitan pertama dibangkitkan orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Supaya apa? Supaya mereka ikut memerintah 1000 tahun lamanya di dunia ini. Yesus turun dari surga dan akan memerintah di bumi 1000 tahun lamanya. Dan orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dari anak-anak, pemuda, dan remaja, orang tua semua, untuk memerintah 1000 tahun di dunia ini. Bahkan orang-orang yang di perjanjian lama dan perjanjian baru dibangkitkan. Abraham dibangkitkan, Musa dibangkitkan, murid-murid Tuhan Yesus yang baru dibangkitkan, Stefanus yang dilempari dengan batu dibangkitkan. Bahkan orang-orang yang bertahan akan antikristus akan dibangkitkan, yang berkata, "Aku tidak akan menyangkal Yesus." Sampai mati dia tetap terima Yesus, dia akan dibangkitkan. Yang dipenggal kepalanya akan dibangkitkan dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus 1000 tahun di dunia ini. Itulah penghiburan kita bagi orang-orang percaya di dunia ini kepada Yesus. Kita akan memerintah nanti, di Wahyu dikatakan 1000 tahun lamanya di dunia ini. Coba bayangkan, di Indonesia yang berkuasa waktu itu siapa? Soeharto, Presiden Soeharto, 34 tahun. Wah, itu yang paling lama presiden di dunia ini. Dia sampai hari tuanya, bahkan dia menyerahkan diri dan berkata, dikembalikan kuasa presiden ke Habibie karena dikudeta pada waktu itu. Ini 34. Sekarang presiden Indonesia hanya 2 periode, tidak boleh lagi seperti Soeharto. 2 periode. Jokowi kan 2 periode, nggak bisa lagi melanjut nanti 3 periode.
SBY 2 periode, tidak bisa lagi. Akan diberikan kesempatan kepada yang lain. Cuma 10 tahun, 1 periode 5 tahun, 2 periode 10 tahun. Cuma 10 tahun memerintah dia sebagai presiden di Indonesia ini. 10 tahun dia sudah merasa hebat. Tapi kita ingat 1000 tahun memerintah sebagai raja di dunia ini bersama Tuhan Yesus. Kita lebih berbahagia 1000 tahun kita di dunia ini. Jadi penghiburan buat kita adalah sebelum dunia ini di bumi hanguskan, sebelum dunia ini Indonesia dihanguskan, Israel dihanguskan, Amerika, Jerman, Cina, 5 benua dihanguskan, dunia ini kita akan memerintah 1000 tahun di dunia ini. Itulah kebahagiaan kita. Kita lebih hebat dari presiden. Kita lebih hebat dari penguasa dunia ini. 1000 tahun. Bahkan dalam 1000 tahun itu iblis akan diikat. Iblis akan diikat 1000 tahun namanya. Diikat oleh Tuhan dan malaikatnya dan segala pengikutnya ikat. Kenapa diikat Bapak Saudara? Diikat dan dipenjarakan 1000 tahun. Karena iblislah yang membuat manusia itu berdosa. Iblislah yang membuat manusia itu susah, menderita. Maka dia diikat 1000 tahun lamanya. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada dosa di sana. Tidak ada kejahatan di sana. Tidak ada. Tidak ada lagi di situ rata tangis. Tidak ada sakit penyakit. Apa yang ada? Kebahagiaan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, 10 kota engkau kuasai, 5 kota kau kuasai. Bayangkanlah itu, kita menjadi raja, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. 1000 tahun. Waduh, lama sekali. Di dunia ini 2 tahun sudah merasa hebat dia. 10 tahun. Kita 1000 tahun memerintah. Makanya kita menjadi hidup orang benar. Amin. Coba ngomong ke kanannya, tetap menjadi hidup benar. Amin. Haleluya. Hanya hidup benar di dalam Tuhan yang memerintah itu. Orang yang berdosa tidak dibangkitkan, tidak ikut memerintah 1000 tahun. Mereka masih di dalam Tuhan. Itulah penghiburan kita. Mari kita tetap sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Jangan kita main-main ikut Tuhan. Supaya kita nanti masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Sesudah kerajaan 1000 tahun, apa yang terjadi saudara? Inilah tadi kedatangan Tuhan kembali. Semua manusia, kebangkitan yang kedua, yaitu orang-orang berdosa akan dibangkitkan. Yesus akan sangkakala akan dibunyikan. Sangkakala akan dibunyikan setelah kerajaan 1000 tahun berlalu. Trompet sangkakala, maka semua orang, baik yang mati dalam kebangkitan kedua, dibangkitkan. Orang-orang berdosa dibangkitkan. Maka mereka berkumpullah itu. Dikatakan tadi seperti memisahkan domba dan kambing. Benar. Mereka akan berkumpul 2 kubu. Ada di sebelah kirinya, ada di sebelah kanannya. Yang di sebelah kanannya itu adalah orang-orang benar. Kita nanti sebelum kepada Yerusalem yang baru, setelah kerajaan 1000 tahun, kita akan dikumpulkan di sebelah kanan. Tapi orang-orang berdosa tadi itu akan dikumpulkan di sebelah kirinya. Diibaratkanlah sebelah kanan ini domba, sebelah kiri ini adalah kambing. Mereka akan dikumpulkan itu. Jadi ada 2 manusia terpisah di sebelah kanan dan sebelah kiri. Orang-orang benar itu adalah sebelah kanan, domba. Kenapa dikatakan domba? Orang-orang benar itu. Domba artinya tunduk dan taat, tidak pernah menandu. Selalu tunduk dan taat kepada tuannya. Coba kalau kambing menandu, memberontak kepada tuannya, maka dikatakan kambing. Kelindan liar, seperti kelindan liar itu domba itu. Kambing itu seperti kelindan liar. Berantem, suka berantem. Tak kalau domba
selalu damai dan suka, yaitu kedamaian. Maka dikatakan di sini tadi bahwa mereka itu dikumpulkan. Maka Yesus datang di awal-awal memisahkan orang benar dan tidak benar. Mereka akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing, menurut perkataan dan perbuatannya. Kalau kita baca di kitab Wahyu, maka dibukalah kitab kehidupan. Kitab kehidupan, dibukalah kitab kehidupan. Ternyata orang-orang yang di sebelah kanannya ini, ketika dibuka kitab kehidupan, tertulis namanya. Namanya tertulis. Contoh, namanya Opumatio atau warna merah, tertulis namanya di sana. TV-nya dilihatlah dari sejak wow. Dan baik anak-anak ditunjukkanlah kehidupannya, yang tidak mau sekolah minggu lah, yang mengganti temannya lah, yang mengajak temannya untuk sekolah minggu, yang mencuri lah tanggal segini, bulan segini, tahun segini, tunjukkan semua. Ditunjukkan tanggal segini, bulan segini kamu melakukan dosa, ditunjukkan semua sampai mati. Menyesal ini semua yang sebelah kiri, menyesal, lemparkan dia ke lautan api selamanya. Tapi orang-orang yang sebelah kanannya itu ditunjukkan juga videonya, tunjukkan sejak dia lahir, wah selalu setia dengan Tuhan, rajin gereja, rajin berdoa. Ketika dia berdosa, minta ampun, tunjukkan, minta ampun kepada Tuhan. Sampai mati hidupnya selalu setia. Wah, jadi tidak ada yang tersembunyi, bagus saudara. Direkam. Semua perbuatan manusia itu direkam semua itu. Direkam oleh Tuhan. Tidak ada yang lewat. Makanya orang-orang yang di sebelah kirinya itu melihat, wow, lihat segini, wah kelihatan semua. Di tempat gelap kelihatan juga apa yang dilakukan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, hidup kita dalam menanti kedatangan Tuhan. Karena Tuhan melihat semua apa yang terjadi di dalam hidup kita. Mata Tuhan tidak pernah tertutup. Tuhan melihat. Bahkan dikatakan apa? Apa yang tidak dilihat oleh mata manusia, tidak bisa dilihat di hati dan di pikiran oleh manusia, tapi Tuhan melihat pikiran dan hati kita. Manusia tidak bisa melihat hati manusia, tidak bisa melihat pikirannya, tapi Tuhan tahu. Apa yang tidak bisa dilihat manusia, Tuhan melihat. Maka dikatakan di sini, pada penghakiman terakhir itu mereka dikumpulkan dua kubu, satu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tapi orang-orang yang di sebelah kanan itu apa? Orang-orang benar. Yesus berkata, ketika aku lapar, engkau beri aku makan. Ketika aku haus, engkau beri aku minum. Ketika aku telanjang, engkau beri aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau rawat aku. Dan ketika aku di penjara, engkau kunjungi aku. Apa artinya ini tadi? Apa yang kamu lakukan kepada hambaku yang paling hina ini, melakukan untuk aku. Siapa itu Bapak Ibu Saudara? Siapa ini hambaku yang paling hina ini? Apa yang kamu lakukan kepada hambaku yang paling hina ini, melakukan untuk aku. Siapa ini? Haleluya. Itu adalah hamba-hamba. Itu adalah anak-anak Tuhan. Yang pertama, hamba-hamba Tuhan. Kalau kita meremehkan hamba Tuhan, tidak menghormati hamba Tuhan, itu menghina hamba Tuhan, anak Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus dalam dunia. Jangan sampai kita meremehkan hamba Tuhan. Jangan saudara. Apalagi yang diurapi Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur, jangan seorang pun mengusik hambaku yang kuurapi itu.
karena Tuhan ada di dalam dirinya. Jangan sampai kita menghina pendeta, menghina hamba Tuhan. Jangan, karena ada Yesus dalam diri mereka. Apalagi yang diurapi Tuhan. Jangan, saudara. Apa yang kita lakukan? Kita doakan mereka, hamba Tuhan itu, ketika mereka salah supaya bertobat. Tahu nggak, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa. Makanya kita jangan mengata-ngatai hamba Tuhan, nggak boleh. Musa dikata-katai siapa? Dikata-kata kakaknya Miriam. Apa yang terjadi? Penyakit kusta kembali kepadanya. Kenapa kamu kata-katai hambaku itu? Kata Tuhan Allah yang diurapi Musa itu. Akhirnya kembali kusta kepadanya. Makanya kita nggak boleh, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada hamba Tuhan Bilhim diurapi Tuhan luar biasa ketika berdoa kepada yang sakit. Semua tahu kan Bilhim masih hidup sekarang. Ketika dia umumnya KKR seminar, yang sakit sembuh. Luar biasa. Urapan Tuhan mengalir. Tapi dia sempat jatuh dalam dosa perzinahan. Dia hamba Tuhan yang diurapi bukan kepada perempuan sekretarisnya, bukan kepada perempuan sekretarisnya, kepada laki-laki lesbian. Bayangkanlah itu. Apa kita kata-katai dia? Apa kita beberkan kelemahannya? Jangan, saudara. Kita berdoa kepada hamba Tuhan yang sekarang sudah bertobat. Hamba Tuhan itu sudah bertobat. Yang diurapi Tuhan. Jangan kita sepelekan mereka. Jangan, saudara. Kita doakan. Kita hormati mereka. Karena ada Tuhan di dalam hidup mereka. Amin. Seperti yang saya katakan tadi itu, ada seorang menyepelekan firman Tuhan. Apalagi firman Tuhan nggak boleh kita sepelekan. Ada pernah saya ceritakan kan itu, yaitu seorang Kristen, sekolah teologi, dia murtad, tinggalkan Tuhan, dan dia ambil Alkitab. Tidak berkuasa ini Alkitab, katanya. Alkitab ini tidak berkuasa, tidak ada ini firman. Ini firman Tuhan tidak berkuasa ini. Ini tidak firman Tuhan yang kita pilih. Dia tadi yang saya kentu di firman ini. Di bawah kita. Begitu saja. Enggak ada berkuasa ini. Wow. Tidak menghormati firman. Dan tidak menghormati hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan lewat Alkitab ini. Firman Tuhan. Dia tanya. Enggak ada berkuasa ini. Di videokan itu Bapak Ibu Saudara. Dilihat. Karena dia sudah ustaz. Udah ustaz. Gara-gara harta. Ketika dia diberkati lewat ustaz itu, dia berani sekali ustaz. Kira-kira sebulan lumpuh. Tuhan tegur dia, nggak menghormati hamba Tuhan dan firman Tuhan. Lumpuh. Masih muda. Lumpuh. Makanya kita jangan meremehkan firman Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhan berkuasa atas mereka. Apalagi yang dipilih dan diurapi Tuhan. Tidak boleh. Jangan kita anggap hina mereka. Jangan. Amin, saudara. Pendeta rasa-rasa ya, kata-kata itu coba. Pendeta pergaus. Pendeta olah kata nih. Gak usah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Kita doakanlah hamba Tuhan itu supaya tetap diurapi Tuhan. Apakah Bapak Saudara pernah mendoakan kami atau hamba Tuhan yang di sini? Harus supaya diurapi dan dipakai Tuhan. Kita doakan. Jangan sampai kita dikatakan Tuhan, aku tidak kenal engkau. Jangan pernah kita mengata-ngatai hamba Tuhan. Jangan, saudara. Sekalipun hamba Tuhan itu melakukan dosa, jangan. Kita doakan
hamba Tuhan itu. Amin. Supaya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jangan sampai nanti ketika aku lapar, engkau kau beri aku minum. Jangan, saudara. Kita harus menghargai hamba Tuhan. Bukan berarti hamba Tuhan itu gila hormat, bukan. Bukan berarti hamba Tuhan itu harus dihormati, harus jahat. Bukan segala yang dikasih Tuhan. Bukan itu artinya. Artinya apa? Jangan menghina hamba Tuhan. Jangan meremehkan, apalagi mengata-katai hamba Tuhan. Digusipi. Saya hamba Tuhan. Ya, gue dibiberi. Dia jago baca nida ini. Kalau dibiberi dia, coba lupa. Mau bisa hati dan suara. Tak boleh. Amin. Kalau di gereja ini pendeta ini kudus. Berno, mula sa gereja, tak pendeta ini kudusan na may wang. Salah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Tidak usah kita tinggal mendoakannya. Tuhan, jamah pendetaku itu supaya bertobat. Jamah hatinya Tuhan, supaya jika tidak mempermalukan umatmu. Gitu. Haleluya. Doakan. Menjadi contoh, menjadi teladan. Itu. Jangan sampai dan robeau berminggu sih. Dan robeau sih berminggu be. Pendeta ke sono ini dong. Ngaya rau cerita soalnya deh. Alas-alas sangka tu pendeta dan roh berminggu. Habe inatai pertanian di gereja. Per minggu, berpuji. Eli alas-alas sangka tu pendeta kenyang roh berminggu per bulan-bulan. Jadi begitu, bebaslah orang nanti nanti doa nato berbulan-bulan ada salah lain. Di besok, Roma tu jadi. Halo ya, bebas kita berminggu nggak ina. Orang macam amang padita, jujur macam itu, jujur macam amang padita. Ayah amat, ina. Karena hakikat tujuan mana yang tujuannya, nah, oh hidup, mana yang tujuannya asal di wabihamu, tenaga kamu asal di kejebu, korina, lima dah, sejak lima dah dah kompresen apa tidak, bahasa orang Cina, guys, nah, kalau kata doa kamu di gereja mak jamitan, tahu jujur, ini. Ayah kawan, salah kuruan, ina, salah kuruan, sonombe, jujur kan dia orang yang menegur kami saudara, jalan mana kita jebo, awak, kubai di meja amplop, sebetulnya dari melihat Tuhanmu dia amplop habis kita acara dengan orang Tuhanmu di meja, kan dia bilang di meja dah, raih dong kami di sini, kalau melihat Tuhan udah mesti amplopin, dah mungkin aman ramah berarti, enggak. Nah melihat orang mesti amplopin be, amplop persembahan ini Tuhan udah sebetulnya ini. Jadi di perubahan aman aku ini, gitu aja sih orang. Aku laku dah mau ujung sini pertanyakan raih. Nak salah paham kan? Nah, memang kubera Indonesia amplopin. Kubera Indonesia. Elai beli gua mah, ina. Dulu sudah lu. Kubua musuh baik konstitusi. Kubai di Alkitab kuning. Tang si kubai ada dari sudah lebih kubai kita. Kubai di sulit tu masih asal dulu seluruh musim. Aku masih ada orang memberi Alkitab nanti. Dan kena membaca Alkitab kuning. Ina. Hah? Tuh, ayo, biar kau baca Alkitab kuning. Diberi ada di Alkitab. Asal-asal. Ayah kasih, ayah kita aku deh, apa cerita ni? Kata mesti. Coba bayangkan, jangan saudara. Amin. Habis aku minta ampun mama, minta ampun. Weh, nak pula masalah. Masalah sangka deh. Allah ni mama, tak usah ikut biamu, marah nak kamu. Tunggu muka. Dia ada jawab. Halo ina. Terlalu. Memutus.
salah sangka inantai. Atau nak yang memberi dulu mereka baca kita. Dakian biar kau tapi harus di Solo di sini. Atau minta maaf nak jalan. Terus. Haleluya. Jangan pernah meremehkan hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita doakan mereka ketika mereka salah. Siapa lagi? Siapa sama kita? Ngapain kita kasih kita pendeta itu? Murah dengan kita. Jangan salah. Pola pikir salah. Karena dikatakan kita bukan memberi kepada pendeta, tapi memberi kepada Tuhan. Mau kalian itu pendeta yang diberkati. Pola pikir harus berubah. Allah melihat Tuhan. Allah berkorban untuk gerejai dan melihat Tuhan pendetai. Ada di Tuhan do. Haleluya. Allah melihat perpuluhan, Allah melihat persembahan, korban ucapan syukur. Itu Tuhan do, tak tu pendeta. Unang salah pola pikir. Amin. Haleluya. Itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Siapa lagi yang paling hina ini? Yang kedua, siapa itu yang hanya pendeta maksud Tuhan? Orang-orang yatim piatu menderita yang takut akan Tuhan. Kita harus perhatikan orang-orang yang kekurangan, yang yatim piatu menderita kekurangan. Jangan sampai hina. Ada teman saya di Samarinda, seorang diaken. Tiap bulan dia pasti memberkati kepada anak jalanan, memberkati kepada yatim piatu. Tiap minggu dia kasih itu. Saya sudah bernazar kepada Tuhan, aku akan memberkati. Karena dia memang seorang yang diberkati Tuhan, dan dia seorang ekonomi yang luar biasa diberkati Tuhan. Jadi tiap minggu dia bawa sembako ke anak jalanan, tukang beca, yatim piatu, fakir miskin, dikasih sembako. Wow, luar biasa. Itu dia. Bahkan ke orang-orang yang di penjara, dia kasih sembako untuk makan mereka, supaya Tuhan membuat mereka bertobat. Bahkan tidak hanya itu, dia pergi ke rumah sakit memperhatikan orang-orang di sana. Dikasih sembako. Haleluya. Amin. Ini maka dikatakan ketika aku di penjara, ketika aku lapar, engkau kasih aku makan. Ketika aku haus, engkau kasih minum. Itu Bapak Saudara. Karena apa yang melakukan kepada yang paling hina ini, melakukan untuk aku, kata Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan sungkan-sungkan kita. Jangan beli, jangan kikir, pedit. Luar biasa. Sudah diberkati Tuhan, kikir, pedit dan pedit. Keterlaluan itu. Dia apa suruh? Apa sih makan? Enggak. Jangan salah. Karena apa yang kita lakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Haleluya. Jangan sampai nanti ketika aku lapar, ketika engkau beri aku makan, jangan sampai nanti katakan seperti itu sama kita. Amin. Kita diberkati. Apa yang ada buat kita, berikan bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang membutuhkan, semampu kita berikan. Haleluya. Ada kan dua orang persembahan janda dan orang kaya. Yesus ikut ke bait Allah. Maka Yesus melihat orang kaya ini memberi dari kelebihan, sisa-sisanya. Dan semua dipakai betul. Lu ini betul, betul mah persembahan. Lu pan, umat ada Tuhan lu. Kasih Yesus umat ada ya. Ini orang kaya ini. Ima janda miskin 2 peser yang terbaik dikasih. Maka semua katakan, persembahan siapa yang paling banyak di situ? Janda itu atau orang kaya itu? Janda itu. Karena dia memberi dari
bukan dari kekurangannya. Memberkati untuk Tuhan. Haleluya. Ayo sih nata tolong keluar di putih. Tuhan ini punah di bio. Cara tado laut taat Tuhan, taat Tuhan. Emas dan perak kepunyaan Tuhan semua itu. Bahasa diajari kita memberkati, menolong, memberi. Asa kita tunduk, asa unak kita masih giat untuk Tuhan. Haleluya. Ini tujuannya. Asa taboto bahwa memenuhi Tuhan. Mari kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi itu lakukan. Jangan sampai kalau kita memenuhi hidup kerja. Nah, memang Tuhan. Habis ada menuhi kita. Ulah dulu kalian. Maafkan. Haleluya. Anu jujur mai berkat mana kau nak lari ber. Menjual duit apa gimana? Menjual kolagen. Negudero apa? Merkuni-kuni. No. Dijual sipal. Beri pang tiba. Mantap mah pang tiba no. Apa dikeping museum dah ini. Dikeping mo. Tak kolak picu-picu abi. Dikeping. Memberi bisa hidup. Oke. Mau dia panggil kayak gini, kita 100, 200, 7 juta per juta. Kau nak pangsi pakai jodoh ini anda? Sakit be, tak pernah dari kita juta. Wah, aku ber, aku pengen lupa. Apa gue biar langsung bu, lalu pada mampir video ber, kelang surat, mendepang video tu, apa video apa komen jual. Iman kolak kali ini. Dan juga aku, orang ceras ni, mana aku? Aku ni menjual tu. Sudah patah. Selalu bangun, kita ingat. Jangan salah. Amin. Kalau ada fakta, kita kasih kan. Haleluya. Ada. Jatuh. Sedang kekurangan. Orang yang selalu meminta selalu kekurangan. Orang susah memberi sedang kekurangan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ini yang saya bagikan buat kita. Ketika Tuhan datang pada penghakiman, kita di sebelah kanannya. Amin. Bukan di sebelah kiri. Siapa di sini yang mau sebelah kiri? Janganlah. Luar jangan. Orang di sebelah kiri ini, orang yang tegak-teguk ini semua, nggak peduli sesama, nggak menghargai harta itu, nggak menghargai orang-orang yang menderita. Siapa lu? Siapa gue? Emang gue kepikirin. Ini dari si anggota masyarakat ini, ada yang menyusul si bahasa-bahasa itu, menguji itu. Ikut di sebelah kanan ada kita. Amin. Ada sebelum ini kita ikut menderita sering tahun damai di video baru tu Jerusalem saling menginginnya menuju masa lampau itu. Amin. Haleluya. Mari kita ketika Yesus datang menjemput kita jumpai orang-orang yang memberi. Ketika dia lapar, kita beri makan. Ketika dia haus, kita beri minum. Kita memberkati dan melayani Tuhan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan ditinggikan dan diagungkan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kita dimanapun kita berada.